Tetapi kalau Ustadz Adi Hidayat, dia sering berbicara tanpa ilmu. Cis I bicis bis bis cis, yang gitu-gitu tuh. Itu yang satu tuh. Dikoreksi oleh orang yang ahli musik. Terus berbicara astronomi. Hanya dalam waktu semalam dia minta data kepada karyawannya. Lalu dia bikin video menjelaskan tentang astronomi. Jelas itu berbicara tanpa ilmu. Ustadz Adi berbicara juga tanpa ilmu. Apakah pantas seorang yang tidak pernah sekolah astronomi berbicara astronomi? Oke. Apa pantas seseorang bicara ilmu di luar bidangnya? Assalamualaikum teman-teman. Apakah kalian masih ingat Wahaboy ini menghujat Ustadz Adi Hidayat habis-habisan? Jelas itu berbicara tanpa ilmu. Ustadz Adi berbicara juga tanpa ilmu. Apakah pantas seorang yang tidak pernah sekolah astronomi berbicara astronomi? Oke, aku kasih tahu ya Her, ada salah satu mustadmu yang juga demikian. Nih. Pertanyaan, buaya punya dubur nggak? Punya anus nggak? Antum nggak pengalaman ngelihat buaya? Ternyata subhanallah Pak, buaya itu nggak punya anus. Ini berdasarkan pengalaman, kata Mbah Bidin ya. Berdasarkan pengalaman. Hati-hati loh Mbah, ini kajian loh ini, kajian. Jadi jangan sampai Anda ini mengatakan ilmu biologi padahal Anda tidak paham dengan ilmu biologi, hanya berdasarkan pengalaman. Hati-hati Mbah, hati-hati. Nanti bisa jadi dihujat oleh Harry Pras. Soalnya Anda menyampaikan sebuah ilmu di sini, Mbah. Nih, kita lihat buktinya ya. Mbah, itu apa, Mbah? Apakah itu telur? Apakah itu feses? Anda ini kalangannya Harry Pras loh, Mbah. Hati-hati. Jangan sampai ngibul ketika sedang berdakwah. Nanti Anda bisa dihujat oleh Harry Pras. Tapi iya juga ya. Mereka kan ideologinya nggak sama. Dengan orang-orang di luar Salafi Wahabi kan nggak sama. Kalau yang berada di dalam Salafi Wahabi kayaknya menurut si Harry ini benar semua. Selain itu salah. Ustadz Adi Hidayat salah. Ustadz Abdul Somad juga salah. Terus siapa lagi? Kiai Idrus Romli salah. Gus Bahak loh, Gus Bahak. Gus Bahak pernah juga dihujat sama Harry. Kalau nggak percaya lihat video saya yang ini ya. Lihat video saya yang ini. Gus Bahak juga dikatakan demikian. Tapi kalau sebuah ilmu itu disampaikan di dalam kalangannya si Harry Pras, oh itu aman. Aman pokoknya. Tapi kalau di luar mereka itu nggak aman. Contohnya puji-pujian setelah adzan maghrib menunggu sholat maghrib ya. Puji-pujian seperti itu dikatakan nyanyi-nyanyian mereka diam. Terus ada imam sholat ditendang karena membaca doa kunut mereka juga diam. Arab Saudi membantu Israel mereka juga diam. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam mereka itu mereka diam. Tapi kalau di luar mereka itu ada aja. Yang salah itu loh ada saja kalau di luar mereka. Tapi kalau di dalam mereka itu ya aman-aman saja. Contoh yang simpel yang ini. Jadi ketika Mbah Zainal Abidin ini mengatakan bahwa buaya adalah satu-satunya hewan yang tidak memiliki anus ya, satu-satunya hewan yang tidak memiliki anus, ini contoh bahwa mereka itu agak ngibul ya. Insya Allah nggak punya. Jadi satu-satunya hewan yang tidak punya untuk pembuangan kotoran. Padahal ya Mbah ya, padahal di video ini sudah jelas bahwa buaya ini juga bisa mengeluarkan kotoran bukan dari mulutnya. Bukan dari mulutnya. Coba deh kalian cari di Google itu banyak sistem pencernaan pada buaya.
Jadi sudah disebutkan di Google itu banyak sekali bahwa sistem pencernaan buaya itu pada akhirnya itu adalah pembuangannya pada kloaka, buaya ataupun reptil. Saya jadi penasaran, menurut Mbah Bidin ini seperti apa? Sistem pembuangannya buaya ini seperti apa? Insya Allah, nggak punya. Jadi satu-satunya hewan yang tidak punya untuk pembuangan kotoran. Wah, sesat ini. Ini ilmu sesat ini. Kalau sampai Heri Pras tahu, ini pasti yang seperti ini ilmu sesat. Bisa-bisanya Ustadz Salafi Wahabi ini mendongeng. Bisa-bisa nanti kalau Heri Pras tahu, ini malah dituduh TBC. Ini ada Ustadz Salafi Wahabi yang terkena TBC. Buaya itu makannya bukan itu, Mbah. Buaya itu makannya adalah semua binatang yang dia temui itu dimakan oleh buaya. Semua binatang yang dia temui, termasuk manusia. Kalau ada buaya besar yang sedang lapar, lalu ada manusia lewat di depannya, itu bisa disantap. Manusia itu bisa disantap, Mbah. Jadi Mbah Bidin ini bisa malah menurunkan ratingnya Salafi Wahabi. Lanjut, Mbah. Bagaimana caranya dia itu membuang kotorannya? Makanya dia itu paling seneng makanan yang menjijikkan supaya cepat untuk membusuk sehingga menjadi belatung dan nanti muntah. Sehingga bau dan lebih ajaibnya, Pak, makanan yang paling disukai buaya itu bukan manusia. Coba kalau manusia habis makanannya apa? Lalat. Aduh, lalat ya, Mbah ya, lalat. Ini kalau Heri Pras tahu, ini dia bingung mau komentar apa. Mau dihujat ini kok sealiran dengan dia, ya kan? Mau didukung tapi kok ajarannya menyimpang. Kalau buaya itu, Mbah, setahu saya itu makannya sesuai dengan ukuran tubuh buaya itu sendiri. Contoh, misalkan buaya itu masih kecil, ya makannya hewan-hewan kecil seperti katak, ikan kecil, mungkin juga kadal, dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang kecil, karena ukuran badannya buaya kecil. Tapi kalau buayanya ini sudah agak besar ya, buayanya ini sudah buaya dewasa mungkin, atau buayanya ini sudah beranjak dewasa, itu makanannya ya makanan yang agak besar-besar, ya kayak ayam, kambing, terus singa. Singa itu pun kalau di alam liar itu bisa dimakan oleh buaya. Jadi hewan-hewan yang ukurannya besar ini juga dimakan oleh buaya yang ukurannya besar. Bahkan batu saja, batu itu juga dimakan oleh buaya. Buat apa? Untuk membantu pencernaan di dalam perutnya buaya. Jadi gitu ya, Mbah ya. Aduh. Mbah Bidin ini ada-ada saja ya, teman-teman. Oke, lanjut dulu, Mbah. Secara logika, kalau bukan Allah yang mengatur rezeki dia, sulit gimana nyaploknya lalat. Ini mati harusnya. Mati, Pak. Allahu Akbar. Makanya Innallaha huwar razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Karena bau mulutnya yang sangat anyir, maka dia cukup mangap. Itu datang nongkok sampai numpuk itu udah itu lah. Allah memberikan sesuatu kepada hamba. Lucu ya, hap kayak bisa menirukan ya, ini pengalamannya Mbah Bidin memang luar biasa, tapi dia malah bawa-bawa namanya Allah. Kalian dengar ya tadi ya, jadi selain dia seperti itu penjelasannya, dia ngelucu tapi juga membawa-bawa namanya Allah. Memang, Mbah, memang Gusti Allah ini mencukupi segala kebutuhan pangan dari makhluk-makhluknya. Mencukupi segala kebutuhan pangan.
Tapi untuk buaya tadi nggak gitu Mbah konsepnya. Buaya itu kalau sedang mangap, ya, sedang membuka mulut, itu sedang mengeluarkan hawa panas di dalam tubuhnya, Mbah. Mengeluarkan suhu panas yang ada di dalam tubuh buaya itu. Bukan mangap menjebak lalat, itu bukan, Mbah, bukan. Memang lucu ya teman-teman ya, Mbah Bidin ini memang lucu. Nah, teman-teman, coba kalian share video ini kepada si Harry Pras itu. Apakah dia berani mengkritik ustadznya yang kelakuannya seperti ini, yang lucu seperti ini? Si Harry Pras ini berani nggak mengkritik ya atau mengkoreksi kajian dari ustadz dari kalangannya dia sendiri? Apakah Harry Pras berani? Apakah dia berani untuk menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Salafi Wahabi ini selalu benar? Bisa nggak dia menunjukkan kebenarannya pada ustadz itu, ustadz dari kalangannya dia sendiri? Ataukah dia hanya berani menghujat orang-orang yang berada di luar dari kalangannya, Salafi, Wahabi?